Mas siapa sebenarnya? Ricky. Mas Riki. Oke, Mas Riki, terima kasih waktunya. Kita langsung aja ya. Ngomong-ngomong nih, Mas Riki, sejak kapan nonton MotoGP dan ingat nggak dulu alasan, aduh saya jadi suka nih sama MotoGP apa? Kalau awal saya nonton MotoGP itu pas seri pamungkas GP Valencia 2006, awal pertama nonton MotoGP itu. Yang persaingan antara Nicky Hayden sama Vale. Nah, dan itu gara-gara itu langsung jadi suka gitu. Nah, gara-gara itu karena saya lihat overtake terbaik di lintasan tuh saya jadi suka. Kalau gitu waktu itu siapa yang didukung? Waktu itu saya karena diajak sama saudara yang suka nonton di TV. Hmm. Saya awalnya memang suka taunya Pedrosa. Oh, oke oke oke. Jadi awalnya suka Pedrosa ya. Iya. Oke, terus ini sekarang nih ya, kita tahu MotoGP udah masuk seri ke-7 atau hampir sepertiga ya dari total 22. Terlepas dari siapapun pembalap yang Mas Ricky dukung sekarang, awalnya ngira nggak sih kalau Marc Marquez dan juga adiknya Alex tuh bakalan ada di atas, dominan mereka berdua gitu? Kalau saya pribadi lihat Mark tuh karena motor memang udah perfect, dia udah pasti memaksimalkan potensi motor itu sendiri. Kalau Alex sendiri saya jujur kaget karena sebelumnya kan Alex masih ibaratnya masih angin-anginan gitu, tapi setelah dia dapet paketan motor yang pas dan sempurna, dia langsung dapet time yang bagus Oke, selama tes. berarti Mark itu emang emang udah diduga, udah Marknya jago, motornya bagus, ya udah emang emang ini waktunya gitu ya. Betul. Oke. Eh, nah kita tahu nih, masuk di seri Inggris, Marquez itu udah lama nggak menang di Silverstone. Terakhir dia menang tuh tahun 2012 untuk balapan. Kita ngomong ini memang untuk tayangan besok ya. Tayangan GP Inggris. Di Silverstone kira-kira peluang Mark gimana? Untuk di Silverstone sendiri karena memang belum ada pembalap yang betul-betul dominan, saya yakin Mark ya setidaknya bisa bersaing untuk memperebutkan posisi seperti duel dengan Peko sendiri atau pembalap lainnya termasuk Alex gitu. Yang bakalan ganggu Mark di Silverstone kira-kira siapa? Saya lihat dari statistik Peko memang Oke. Karena Peko memang udah pernah menang di Silverstone ya. ya betul. Oke. Eh, ini kita balik lagi ngomong tahun 2025. Eh, menurut Mas Riki, apa sih yang bikin Marc Marquez itu begitu lapar, kayak maksudnya apa ya, bernafsu gitu ya, untuk selalu menang pada awal-awal musim ini gitu di 7 balapan awal gitu? Apakah itu adalah sebagai bentuk tekanan mental buat para rivalnya gitu, lawan-lawannya, atau memang dia merasa ini adalah tahun terbaik saya untuk jadi juara dunia, eh, untuk nambah koleksi juara dunia saya gitu? Atau ada alasan lain kenapa dia begitu, kayaknya bener-bener nafsu banget, harus harus menang, harus menang, harus menang? Kira-kira apa alasannya? Kalau menurut saya pribadi sih karena Mark sebelumnya dia pakai spek GP23 waktu di Gresini Racing, dia telah membuktikan bahwa dia masih kompetitif juga, ditambah sekarang udah masuk ke tim Factory, Lenovo Racing Team. Saya yakin Mark akan selalu terus berambisi untuk selalu memenangkan kejuaraan dan dia ingin sekali membuktikan kepada tim Ducati bahwa dia ingin mempersembahkan gelar juara dunia karena memang dia betul-betul ingin karena dia betul-betul ingin selalu membuktikan pada yang lainnya bahwa dia masih bisa kompetitif untuk balap. Oke, jadi emang ini adalah sebuah pembuktian buat dia gitu ya. Iya, Oke. Nah, eh, sekarang kita tahu ya, Mark itu ada di posisi puncak. Salah satu kuncinya dia konsisten menang terus di sprint. Dia nggak pernah gagal di sprint, dari seri 1 sampai seri 6 di Prancis. Meskipun di 2 seri terakhir di Prancis sama di Spanyol dia nggak start di paling depan kayak gitu. Dalam situasi seperti sekarang nih dia bagus terus di sprint, terus habis itu ya pokoknya bisa bisa menguasai lah. Apa sih yang bikin Marc Marquez kalau kalau nanti malah jadi nggak juara dunia? Kira-kira gara-gara apa yang? kalau menurut saya sih karena dia memang karakternya agresif, mungkin karena dia terlalu ibaratnya bernafsu dan berambisi duel dengan pembalap lainnya. Setahu saya karakternya seperti itu dia karena dia memang orangnya
jarang mencari, ibaratnya cari aman gitu. Seringnya dia tuh lebih baik fight, memanfaatkan tenaga yang ada. Oke, malah justru nggak mau, bukan tipe orang yang cari aman, selalu fight gitu. Iya selalu fight. Jadi kalau kayak gitu, meskipun dia sekarang ada di atas, kira-kira siapa sih lawan utamanya Mark gitu? Apakah rekan steamnya atau malah Alex? Kalau menurut Mas. Kalau menurut saya pribadi untuk beberapa seri sekarang memang yang jadi lawan tuh saudaranya sendiri Alex Marquez, dan di beberapa seri juga pernah duel sama Francesco juga sang partner. Jadi yang di antara dua orang itu siapa yang kira-kira bakalan jadi batu sandungannya dia gitu loh? Kalau melihat dari performa memang Alex betul-betul konsisten. Oke, jadi malah justru diganjel sama saudaranya sendiri ya. Iya. Nah, kira-kira bakalan bisa bisa ngelewatin nggak, dan gimana caranya biar Alex tuh nggak ngeganggu dia? Kalau mamanya mungkin awal-awal musim ya oke lah masih di, tapi kalau mungkin sampai akhir musim kayak gitu juga bisa bahaya dong buat perebutan gelar juara. Apa kuncinya dia? Ah nggak, gue punya kunciannya Alex nih biar gue bisa ngalahin Alex. Itu apa tuh kira-kira? Paling dia ibaratnya menggunakan plan B. Apa tuh Jadi plan? plan B-nya biarin dia ibaratnya Alex duluan kayak gitu pas awal-awal lap. Paling Mark seperti biasa nyalipnya menuju 10 lap akhir, biasanya dia gitu jarang langsung ngacir kalau dia karakternya tuh. Jadi lebih baik dia ibaratnya duel dulu biar mempertontonkan pertarungan yang hebat tiap serinya. Sekalian menguji mental sama kemampuan Alex itu sendiri. Sampai mana kemampuan terbaiknya. Sip. Nah, eh, kalau umpamanya ini langsung lihat ke kamera ya. Kalau bisa ngomong sama Mark Marquez, apa yang mau Mas Diki katakan? Ayo Mark, buktikan bahwa tahun ini kamu pasti bisa menjadi juara dunia. Karena kamu telah dipercaya oleh Ducati Ducati Core sendiri, dan Ducati telah memberi kepercayaan kepada kamu pada tahun kemarin untuk langsung masuk ke tim utama. Oke, gitu. Sip. Terus, eh, oh ya, ini kita tahu memang yang utama ada 3 pembalap ya, atau ada 2 yang rivalnya Mark, ada Pecco sama Alex. Tapi kalau di luar itu, siapa kuda hitam musim ini yang mungkin bisa jadi penjegal Mark juga? Selain di luar 2 yang memang benar-benar bersaing ketat, siapa yang bisa bikin jadi Mark repotan atau jadi ya bisa ganjel dia kalau mamanya pengen buru-buru ada di depan gitu, di luar Pecco sama Alex. Kalau saya lihat 2 seri sebelumnya, Viñales memang ada peningkatan semenjak dia membela KTM RC. Jadi Viñales ya. Ya Viñales ada peningkatan. Kalau Quartararo gimana komentar? Quartararo saya lihat memang setelah dia terus berjuang dengan spek motor inline 4, dia memang sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tapi bakalan ganggu nggak kalau Quartararo kira-kira? Kalau lihat dia stabil, pastinya dia akan membuat persaingan juga seperti tahun 2019 waktu Quartararo jadi Rookie of the Year waktu itu. Karena kita tidak menyangka bahwa Fabio menjadi benar-benar rookie terbaik pada tahun itu. Dan ngerepotin Mark juga ya. Iya. Oke, mantap. Oke, ini kalau ini andai Mas Riki jadi pembalap MotoGP, kira-kira mau naik motor apa dan di tim apa? Kalau saya pribadi sih paling ya kalau nggak Honda Ducati. Oke, saya tanya yang disebut pertama, kenapa Honda? Honda sendiri karena memang dia marketing globalnya memang di seluruh dunia memang udah betul-betul Oke. naik. Nah, kalau Hondanya Honda yang apa? Yang HRC atau yang LCR? Kalau untuk kelas pemula sendiri paling LCR aja dulu. Jadi nggak muluk-muluk. Oke. Terus ini kita pengen ngasih julukan ke pembalap-pembalap. Ada 5 juara dunia: Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, sama Jorge Martin. Coba tolong kasih mereka julukan pakai bahasanya Mas Riki sendiri. Mulai dari Marquez dulu, apa julukannya? Kalau Marc Marquez julukan pertamanya dia disebut The Baby Alien, The Risk Taker, sama The Smiling Assassin. Nah, kalau situ paling suka ngasih
julukan ke dia apa? Lebih ke The Baby Alien. Oh, berarti julukan aslinya ya? Iya. Nggak ada julukan lain di luar itu? Enggak. Oke. Kalau Joan Mir, Kalau Joan Mir sendiri dia versi bahasanya Mas Riki nggak apa-apa? Apa? Joan Mir sendiri dia juara di masa Grand Prix pendek karena memang waktu dia juara dunia waktu zaman pandemi. Oke, berarti apa? Juara pandemi? Iya, Oke, gawat. Joan Mir juara pandemi gitu. Joan Mir juara pandemi. Oke, sekali, sorry. Joan Mir juara pandemi. Oke. Terus Quartararo? Quartararo sendiri The El Diablo. Oke, nggak ada julukan lain. Enggak cuma The El Diablo. Kalau Peko? The Turin Boy. Turin Boy, oke. Kalau Martin? The New Generation of Spanish Boy. Oke, keren. Sip, thank you Mas.